Saat ini kita akan membaca muqaddimah tentang haji. Ada satu buku terakhir yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Bahjah yang kami, ini catatan-catatan kami, yaitu buku haji. Semoga yang belum haji segera naik haji. Umroh, yang sudah haji bisa mengulang haji, mengulang keindahan, bernostalgia dengan Makkah, dengan Madinah, mengucapkan salam kepada baginda dari dekat, melihat tempat-tempat yang pernah melihat baginda, mencium debu-debu tanah yang pernah dipijak oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengan kitab fikih haji dan umroh, dan nanti akan banyak kami hadirkan hal-hal yang orang sering salah faham di dalam urusan umroh. Umroh dan haji ibadah berat. Lebih berat lagi di saat kita salah di dalam memahaminya. Baik yang salah kita sendiri atau dibawa oleh pembimbing yang salah. Maka semoga dengan ilmu ini, kita baca buku kitab haji ini, semoga semakin rindu kita pada Makkah, Madinah, dimudahkan oleh Allah. Dan haji kita haji yang mudah, haji yang mabrur, umrah yang mabrurah. Yang pertama kita mulai daripada pembahasan tentang Haramain, dua tempat yang mulia, Makkah dan Madinah. Tanah haram yang mencakup wilayah Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Haram atau mulia adalah tempat yang sangat mulia yang dicintai oleh Allah beserta Rasulnya. Tanah haram juga merupakan tanah terhormat atau dihormati yang telah ditentukan batasan-batasannya dan mengandung keutamaan yang banyak. Kita bicara dulu tentang keutamaan Haramain, Haram Makkah, Haram Madinah. Keutamaan Makkah Al-Mukarramah, tempat kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan Makkah Al-Mukarramah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Di antaranya adalah terdapat rumah pertama yang dibangun untuk beribadah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk beribadah, untuk tempat beribadah manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah. Bakkah nama lain daripada Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ada hadis Nabi yang pertama adalah kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salatun fi masjidi, salat di masjidku, di masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi, afdal min alfi salatin, lebih bagus daripada 1000 kali salat, fi masiwahu, di selain daripada masjid Nabi. Salat satu di sini 1000 kali baru bisa mencapai keutamaannya salat sekali di masjid Nabi. Illal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Wa salatun fi masjidil haram, dan salat di masjidil haram afdal min mi'ati alfin. Afdalu min mi'ati alfi salatin, lebih bagus daripada 100.000 salat. Bima siwahu, dari selainnya. Keutamaan. Maka kalau sampai di sana dianjurkan memperbanyak salat juga. Masjidil Haram, kalau urutannya adalah Masjidil Haram nomor 1 100.000, Masjid Nabawi 1000, baru nanti Masjidil Aqsa 500. Yang lain sama. Masjid yang paling lama di Aceh dengan masjid yang paling lama di Irian sama. Sehingga Nabi menyebutkan la tusyaddu rihalu illa thalathati masajid. Tidak perlu kita mengencangkan kendaraan untuk memenuhi nazar kecuali ke masjid yang 3 tadi. Jadi kalau kita nazar, pengen aku nazar kalau sembuh dari sakit atau kalau mendapatkan apa, aku akan sholat di masjid Aceh sana.
Langsung aja pergi setelah mendapatkan atau sembuh, pergi Masjid Umar sama. Kecuali kita nadarnya ke Masjid Nabawi harus ke sana. Kecuali nadarnya kita ke Masjidil Aqsa harus ke sana. Kecuali nadarnya kita ke Masjidil Haram kita harus ke sana. Karena kok nggak bisa diganti dengan yang lainnya. Hanya kalau kita bicara urutan. Karena tingkat tertinggi Masjidil Haram baru Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kalau nadar di Masjidil Aqsa boleh dibayar di Masjidil Nabawi karena naik pangkat. Kita nadar untuk melakukan sholat di Masjidil Aqsa, boleh kita bayar di Masjidil Haram. Tapi kalau di Masjidil Haram nggak bisa, kecuali harus ke sana. Ini menunjukkan keutamaan Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram dari masa ke masa ada perluasan. Selagi perluasan memang disepakati oleh yang membangun, maka itu akan menjadi bagian dari Masjidil Haram. Tentunya tidak perlu perdebatkan tentang masjid yang lama, masjid yang baru. Kecuali hanya dalam perbincangan saja. Jangan sampai merasa berkecil hati gara-gara tidak tepat di masjid lamanya. Selagi di Masjidil Haram akan dapatkan keutamaan. 100.000. Hadis yang kedua disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal?" Masjid apa? Ya Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun? Qala, Nabi menjawab, Al-Masjidul Haram. Masjidil Haram. Qala, kemudian qultu tsumma ayyun. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab Al-Masjidul Aqsa. Setelah itu Masjidil Aqsa. Qultu kam bainahuma? Berapa jarak waktu di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Allah yang meletakkan, Allah yang membangun. Allah yang menentukan. Qala arba'una sanatan. Dijawab, beliau pun menjawab 40 tahun. Tsumma aina ma adrakat kas-salatu ba'du fasallihi fa innal fadla fihi. Kata baginda Nabi, di mana saja kalian mendapati waktu salat, salatlah di tempat itu. Karena sesungguhnya keutamaan salat adalah jika dilaksanakan tepat pada waktunya. Ini adalah isyarat, biarpun keutamaan Masjidil Haram seperti itu. Kalau orang rindu untuk salat di Masjidil Haram, kalau ternyata mau ke Masjidil Haram nggak ngejar, takut keluar dari salat, ya sudah, salat di mana saja. Jangan sampai gara-gara ngejar Masjidil Haram, malah tidak salat nanti. Ini bicara tentang keutamaan Masjidil Haram. Kemudian Masjid Nabawi, Masjid Madinah Al-Munawwarah. Keutamaan Madinah dulu. Keutamaan Madinah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, di antaranya adalah terdapat makam Nabi Muhammad SAW. Bumi yang paling istimewa adalah bumi atau debu yang menempel di jasad baginda. Kedekatan jasad penting. Jangan mengatakan Nabi sudah wafat, nggak ada perlunya. Salam dari jauh pun bisa, ngapain dari dekat? Dari dekat ada maknanya. Kalau tidak ada maknanya, Sayyidina Abu Bakar tidak ingin dikubur dekat baginda. Sayyidina Umar. Jasad baginda. Mulia, suci. Ada di sana. Di kota Madinah terdapat makam mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Maka manusia paling mulia di dunia dan di akhirat. Sehingga dikatakan bahwa debu terbaik adalah debu yang menempel pada jasad baginda Nabi Muhammad SAW. Diberkahi dan dijaga malaikat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabi SAW, baginda Nabi SAW berdoa. Qala, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkailah kami dengan Madinah. Berkailah kota Madinah untuk kami. Allah barik lana fi su'ina. Ya Allah, berkailah sok kami. Sok ini adalah takaran biasanya urusan fulus, urusan rizki. Saya berkailah rizki kami. Yang ditakar dengan sok, gandum, kurma, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang ditimbang, nanti diukur, ditakar dengan sok. Maksudnya minta, ya Allah, berkailah makanan-makanan kami. Allah barik lana fi muddina. Ya Allah, berkailah di mud kami. Ada mud, ada sok. Mud lebih kecil,
sok 4 mud. 1 mud 1 genggam. Perkiraan 6,7 on. Kalau 1 sok 4 mud kalikan. Kali 4. 1 sok untuk zakat fitrah kurang lebihnya 2,5 kilo lebih. Allah maj'al ma'al barakati barakatain. Ya Allah, bersama keberkahan tambah keberkahan 2 kali lagi. Dilipat gandakan. Walidhi nafsi biyadihi ma minal madinati syi'bun wala naqbun illa alaihi malakani yakhrusaniha hatta taqdamu ilaiha. Demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, maksudnya demi Allah. Jiwa kita di genggaman Allah, maksudnya adalah kuasa Allah. Demi zat yang jiwa kita, nyawa kita di genggaman Allah, maksudnya demi Allah. Demi Allah, tidak ada gang dan lorong-lorong yang ada di kota Madinah kecuali dijaga oleh 2 malaikat hingga kalian semuanya sampai ke kota Madinah. Madinah aman dijaga. Malaikat tidak melihat kita. Tapi harus kita yakini. Menunjukkan keutamaannya. Tidak dimasuki Dajjal. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjalu. Tidak ada negeri kecuali pernah dibijak oleh Dajjal. Dajjal nanti akan melanglang buana ke penjuru dunia. Semua akan dibijak dalam waktu yang singkat. Tentunya dengan kecanggihannya mungkin nanti. Bersama canggihnya teknologi, barangkali yang jelas Dajjal itu bisa keliling ke penjuru dunia dalam waktu singkat. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah tidak bisa dibijak oleh Dajjal. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihi malaikatu. Tidak ada gang dan jalan-jalan kecuali telah dijaga oleh malaikat, oleh malaikat-malaikat. Sofina berbaris, yahrusuna yang menjaganya. Tsumma tarjuful madinatu bi ahliha thalatha rajafat. Kemudian kota Madinah berguncang dan mengguncangkan semua yang ada di dalamnya sebanyak 3 kali guncangan. Fa yukhrijullahu kulla kafirin wa munafiq. Kemudian setelah itu Allah akan mengeluarkan semua orang kafir dan orang munafik pada saat itu. Nanti dipinggirkan. Tidak tahu kejadian nanti seperti apa. Yang jelas seperti itu. Dibikin gelisah, guncang hati, guncang badan, guncang keadaan, sehingga mereka meninggalkan tempat itu. Sehingga steril, terbebaskan. Kemudian pahala yang dilipat gandakan di sana, insya Allah. Pahala dilipat gandakan. Hadis pertama, pahala di tempat tersebut dilipat gandakan. Kalau ke sana jangan banyak belanja. Atau ingin belanja. Kalau banyak kan orang Indonesia itu mau belanja, bukan belanja. Mau belanja, muter katanya besok aja lah, kayaknya ada yang lebih bagus di sana. Muter lagi, besok aja lah, kayaknya ada yang lebih bagus. Sehingga mau belanja terus. Hadis pertama, sama dengan Makkah Al-Mukarramah, keutamaan di Madinah Al-Munawwarah pun pahala-pahalanya dilipat gandakan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Anna Nabi SAW, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW qala, bersabda, salatun fi masjidi hada, salat di masjidku ini afdal min alfi salatin fi masiwahu, lebih bagus 1000 kali salat daripada 1000 kali salat di selainnya. Ilal masjidil haram, kecuali masjidil haram yang jadi 100.000 tadi. Hadis yang kedua adalah la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida. Tidak perlu seseorang mengencangkan kendaraan. Ini ada orang yang salah paham, dirubah jadi ziarah kubur ini termasuk ya jauhnya di dalam memahami riwayat. La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida, al masjidil haram wa masjidil aqsa wa masjidi hada. Tidak perlu kita mengencangkan kendaraan untuk memenuhi nadar kita di saat kita bernadar, kecuali kita nadar untuk pergi ke masjid. Tidak perlu mengencangkan kita kendaraan kita, maksudnya tidak perlu menyiapkan, tidak perlu kita bepergian memenuhi nazar kita untuk sholat di masjid-masjid yang kita nazari, kecuali 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Baik, kemudian ada beberapa hal yang di situ ada yang larangan-larangan menunjukkan bahwa itu tempat terhormat. Selain keutamaan di atas, saat berada di tanah haram terdapat hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan, yaitu
Diharamkan melakukan peperangan di tanah haram, harus aman. Diharamkan motong tumbuhan yang hidup di tanah haram. Diharamkan berburu dan mengganggu hewan buruan di tanah haram. Diharamkan membunuh binatang buruan di tanah haram kecuali binatang tersebut merupakan binatang yang membahayakan dan biasanya akan menyerang manusia. Binatangnya aman ya. Membunuh manusia tanpa alasan syar'i, bukan karena alasan yang dibenarkan, adalah diharamkan dan akan menjadi sangat haram jika dibunuh. Pembunuhan tersebut dilakukan di tanah haram. Maksudnya dilipat gandakan, membunuh di selain tanah haram saja nggak boleh, di haram lebih tidak boleh lagi. Diharamkan menguburkan orang musyrik di tanah haram. 7. Diharamkan memotong tanaman hidup yang tumbuh sendiri di tanah haram, kecuali tanamannya ditanam manusia, sayur-sayuran. Atau apa saja. Tumbuh sendiri namun dibutuhkan oleh manusia dan hanya boleh diambil secukupnya. Tidak boleh berlebihan dan dijual seperti tumbuhan yang mengandung obat untuk pengobatan, kecuali kita tanam untuk dikembangbiakkan. Yang tumbuh-tumbuh tidak boleh. Orang kafir tidak diizinkan untuk masuk ke tanah haram, baik untuk menetap atau hanya sekedar lewat saja. Kami kasih catatan kaki. Pendapat ini menurut jumhur ulama. Adapun menurut madhab Hanafi, diperkenankan bagi orang kafir dhimmi. Kafir dhimmi bukan harbi. Dhimmi adalah seorang kafir yang hidup di bawah naungan kaum muslimin, yang mereka punya hak-hak hidup untuk dilindungi dan dijaga. Dhimmi. Sanjungan sebetulnya dhimmi, dhimmati. Bukan penghinaan. Dhimmi adalah seorang kafir yang dia di bawah naungan kaum muslimin. Untuk masuk ke Makkah asalkan tidak untuk tinggal. Adapun menurut madhab Maliki, mereka diperkenankan untuk sekedar melewati saja. Yang lain tidak boleh. Ini diantaranya. Kemudian diharamkan mengambil sesuatu yang terjatuh atau tercecer di tanah haram yang tidak diketahui pemiliknya. Kalau haji dan umrah nggak usah bawa batu dari sana. Kerikil-kerikil dari sana ini ya. Ini nanti akan dibahas di dalamnya. Ini salah berguru. Wah, ini kerikil keramat. Sampai pulang ke rumah senangnya. Ini saya bawa dari masjid, dari Mekah. Wah, barokah. Ini salah ngaji. Kecuali diambil oleh orang yang ingin menjaga dan mengembalikan kepada pemiliknya. Jadi nggak perlulah kalau ada barang-barang nggak usah. Kecuali kita mengambil barang yang jatuh miliknya orang, kan akan ditalakan di tempat penemuan barang. Termasuk nanti akan kita sebutkan tanah-tanah haram tidak boleh dibawa ke tempat lain. Batu-batu tanah haram dan sebagainya. Baik, ini saja sepintas insyaallah. Perlahan nanti kita akan sampai ke sana. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.